Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum mempresentasikan hasil PowerPoint saya, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Ahmadul Hafid, NIM 140142154 dengan dosen pengampu Bu Dr. Sri Sulistiarini MPD. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai ciri-ciri keanekaragaman makhluk hidup, klasifikasi hewan dan tumbuhan, dan mikroskop. Pengertian dan ciri-ciri makhluk hidup. Makhluk hidup merupakan suatu organisme yang memiliki kemampuan untuk bernafas, berpindah tempat, merespon perubahan diri dan lingkungannya. Makhluk hidup terbagi menjadi 3 kelompok yang berbeda, yaitu hewan, tumbuhan, dan manusia. Dari ketiga tersebut, jenis makhluk hidup tersebut, kehidupan saling berinteraksi satu sama lain. Kemudian ada ciri-ciri makhluk hidup. Makhluk hidup dapat dikatakan makhluk hidup jika 1. Bernafas, 2. Berkembang biak, 3. Tumbuh dan berkembang, 4. Memerlukan makanan dan minum, 6. Bergerak, 7. Peka terhadap rangsang, dan 8. Beradaptasi. Klasifikasi pada hewan. Hewan dapat diklasifikasikan berdasarkan 1. Saluran pencernaannya, 2. Kerangka tubuh atau tulang, skeleton, 3. Berdasarkan anggota geraknya. Dapat kita ambil contoh seperti hewan rubah. Hewan rubah berdomain Eukarya, berkingdom Animalia, berfilum atau divisi Chordata, dengan kelas Mamalia, ordo Carnivoria, famili Canidae, genus Vulpes, dan spesies Vulpes. Dilanjut pada klasifikasi tumbuhan. Tumbuhan dapat diklasifikasikan berdasarkan 1. Organ perkembangbiakannya, 2. Habitusnya, 3. Bentuk dan ukuran daun, 4. Cara berkembang biaknya. Dapat kita ambil contoh kacang polong. Kacang polong berdomain Eukarya, berkingdom Plantae, berfilum atau divisi Magnoliophyta, kelas Magnoliosida, ordo Fabales, famili Fabaceae, genus Pisum, dan spesies Sativum. Dilanjut ada diagram kunci determinasi. Diagram kunci determinasi adalah suatu kunci yang digunakan untuk mengidentifikasi makhluk hidup berupa keterangan tentang ciri-ciri makhluk hidup. Identifikasi merupakan kegiatan dasar dalam taksonomi. Identifikasi mencakup 2 kegiatan, yaitu klasifikasi dan tata nama. Salah satu kunci identifikasi yang ada disusun dengan menggunakan ciri-ciri taksonomi yang saling berlawanan. Tiap langkah dalam kunci tersebut terdiri atas 2 alternatif, 2 ciri yang saling berlawanan, sehingga disebut kunci dikotomis. Selanjutnya ada alat laboratorium yang disebut mikroskop. Alat laboratorium yang digunakan untuk mengamati benda-benda yang tampak sangat kecil dan benda-benda yang tidak tampak oleh indera penglihatan manusia secara langsung. Ukuran bayangan atau gambar yang dihasilkan oleh mikroskop dapat mencapai 7 jutaan kali ukuran benda aslinya. Bagian-bagian mikroskop
ada antara lain lensa objektif, lensa okuler, cermin, lengan, kondensor cahaya, diafragma, revolver, makrometer, mikrometer, meja preparat, penjepit preparat, pemutar, tabung, kaki, dan dasar. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Jika ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.